Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Suhatman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi jangka sorong. Bagi yang ingin membutuhkan, ya silahkan mengikuti video saya ini. Baiklah, pertama sekali kita lihat dulu jangka sorong itu yang mana ya. Nah, jadi ini ya, buat adik-adik atau rekan-rekan yang ingin mengenalnya. Jadi inilah yang kita sebut dengan jangka sorong atau mistar geser atau vernier caliper. Ada juga istilahnya lagi squid mat ya. Nah, bagian yang pertama yang akan saya kenalkan adalah yang sebelah bawah ini ya, rahang bawah kita sebut. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur panjang, lebar, diameter luar, ketebalan sebuah benda kerja ya. Nah, jadi kita ulangi ya. Fungsinya adalah bisa mengukur panjang, bisa mengukur lebar, kemudian diameter luar, dan ketebalan sebuah benda kerja. Nah, itu ya. Yang pertama, yang kedua yaitu rahang atas. Nah, ini rahang sebelah atas. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam sebuah benda kerja. Jadi nanti rahang ini kita masukkan ke dalam lubang atau bagian yang akan diukur diameter dalamnya. Terus nanti kita geser hingga betul-betul rapat ya terhadap lubang yang akan kita ukur tadi atau diameter yang akan kita ukur tadi. Nah, setelah kita tepatkan dia posisinya harus benar-benar rapat dan tegak lurus, barulah kita baca hasil ukurnya. Nah, tertera di sini ya. Nah, bagian yang ketiga adalah kita sebut dengan ini ya. Nah, ini batang yang sebelah belakang ini ya, yang bisa bagian sebelah belakang yang bisa kita geser dan bertingkat ya nampaknya ya. Ini yang datar, ini juga datar ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur ketinggian benda bertingkat. Jadi nanti bagian sebelah bawah kita tumpukan di permukaan benda yang di bawah. Nah, permukaan di bawah. Kemudian ini untuk di permukaan yang di atas. Nah, seberapa kita atur dan harus tegak lurus. Baru kita lihat hasil ukurnya di sebelahnya, yaitu di batang utama ini dan geser ya, skala geser. Jadi skala utama dan skala geser. Nah, itu ya fungsi yang ketiga. Selanjutnya fungsi yang keempat. Nah, ini dia. Fungsi yang keempat itu adalah batang yang kecil ini di ujung. Kalau kita geser, dia akan menjulur keluar atau terdorong keluar. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman benda kerja. Jadi nanti kita masukkan dia ke dalam lubang yang ada pada benda kerja yang akan kita ukur ya. Nah, ujung yang paling bawah ini ya, nah ini kita letakkan di bagian yang kita ukur yang terdalam ya, yang artinya di bagian dalam yang diletakkan di bawah. Nah, ini kita tumpukan di atas benda kerja ya, atau di permukaannya. Nah, selanjutnya ya kita atur ya, kita atur seberapa kedalamannya. Nah, kalau udah keduanya menumpu, yang di bawah sudah, yang di atas sudah, kita kunci. Selanjutnya kita baca lagi hasil ukurnya ya. Nah, itu ada 4 bagian dan fungsinya. Nah, bagian lain yang akan saya kenalkan adalah jangka sorong ini memiliki 2 skala
ukur ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan skala utama. Nah, skala utama itu yang mana? Yang berada pada batang utama ini. Ini kita sebut juga batang utama. Dan dia tidak bergerak ya. Nah, dia tetap diam di sana. Jadi ada juga yang menyebut skala tetap ya. Nah, jadi angkanya bisa dilihat nanti ya. Ini ya. Nah, itu skalanya. Kemudian yang kedua yaitu skala geser. Skala geser itu berada di bawah dan di atas kali ini ya, untuk inci, ini untuk mili. Jadi dia bisa nih, dia bisa berubah posisi atau berubah tempatnya ya, sesuai dengan benda kerja yang kita ukur. Nah, angka dan garis yang ada ini kita sebut dengan skala geser. Jadi kita ulangi, skalanya ada dua, skala utama yaitu yang terletak pada batang utama ini ya. Nah, skala geser yang terletak pada bagian yang bisa bergerak atau bergeser. Nah, itu ya. Jadi gabungan skala utama dan skala geser itulah hasil ukurnya. Ya. Baik, untuk perkenalan di awal ini ya, video saya kali ini ya. Saya cukupkan dulu supaya kita bisa nantinya mendapatkan pemahaman terhadap jangka sorong dengan baik ya. Nah, sampai jumpa pada video yang berikutnya untuk pembacaan dan memposisikan benda kerja yang benar. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Enjoyin aja.